Minimnya pengawasan keamanan terhadap kualitas jembatan penyeberangan orang di jalan tol memakan korban. Sabtu pekan lalu, seorang anak berusia 8 tahun terjatuh dari JPO tol kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan warga, korban terjatuh ketika hendak bersender di pagar usai kelelahan setelah bermain dengan temannya. Salah satu warga yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi menceritakan kondisi ketika itu. Boleh ditunjukkan Pak lokasi waktu itu korban terjatuh di mana dan langsung kemana gitu Pak? Iya. Ini di sini Bu nih. Ini lubangan pas tengah jembat, pas ini aja nih. Pas tengah tiang tengah nih jembatan tuh. Pas tengah sekitar 70 cm lah ada nih. 70 kali 70 ya buat anak-anak sih nyeplos Bu. Jangankan anak-anak. Kayaknya orang tua juga kalau lupa dia di sini bisa nyebur. Gitu. Jadi bisa jadi mungkin dia lupa ada lubang jadi selenjer gitu ya Pak ya? Mungkin dia bercanda, lupa, dia nyender nggak taunya di sini ada lubang, ya bisa jatuh ke bawah gitu. Waktu itu penanganan atau tanggapan dari respon dari Jasa Marga sama polisi sendiri lama nggak Pak sebelum dievakuasi Pak? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu Buddha, soalnya masalah Jasa Marga saya nggak tahu. Pokoknya pas terjadinya memang istilahnya di orang Jasa Marga datang juga, sama satpam, polisi juga datang. Setelah kejadian berapa lama baru dievakuasi Pak kira-kira waktu itu? Ya hampir 30 menit lah. Pasca kejadian, Jasa Marga melalui senior manajer RO1-nya, Alvin A. Singarimbun, menyampaikan bela sungkawa. Dalam keterangannya, Alvin juga mengklaim selama ini pihaknya sudah sering melakukan patroli di titik-titik jembatan penyeberangan. Tujuannya agar JPO tidak dijadikan tempat nongkrong ataupun tempat bermain oleh warga sekitar. Kembali kepada warga sekitar, kepada ketua RW, ketua RT, sehingga bisa memantau anak-anak yang bermain di sana. Karena secara jujur saja setiap sore memang ramai dan tim keamanan ketertiban kita sudah ke sana terus mengingatkan ketika kita usir sudah selesai, tapi tidak mungkin kan kamtip kami di sana terus. Nah, ketika dia sudah kembali sudah bertugas ke tempat yang lain, dia sudah kembali lagi, anak-anak kembali lagi. Jadi mungkin kita lebih memperbanyak frekuensi. Secara teknis sih semuanya sudah kita pernah lakukan, cuma nanti kita akan perbanyak lagi frekuensinya, pemantauannya, sosialisasi, dan juga kita sedang akan berkoordinasi untuk bisa menambah sistem pengaman dari jembatan tersebut. Etoy sebagai warga sekitar memang membenarkan kebiasaan anak-anak bermain di JPO. Dalam beberapa bulan terakhir, anak-anak kampung Jaha sering sekali berburu klakson telolet dari supir-supir truk yang melintas di ruas tol. Warga sekitar juga sudah seringkali memperingatkan anak-anak tersebut, tapi tidak diindahkan. Meski demikian, warga tetap menyayangkan keberadaan lubang-lubang di pagar kawat yang tidak kunjung diperbaiki hingga akhirnya memakan korban. Jadi memang istilahnya tempat ini juga emang buat lau lalang Bu, anak-anak bermain. Dia mundar-mandir istilahnya bisa begini-begini gitu kan, pegang tololet namanya, ada mobil tololet. Namanya anak-anak kita kan susah juga kita bilangin. Itu seperti itu. Tapi memang warga juga udah ngasih udah ngasih larangan untuk anak-anak peringatan buat nggak lari-lari di sini atau menjadiin JPO ini tempat bermain gitu Pak. Ya saya juga kebetulan memang udah berapa kali ngasih tahu anak-anak jangan main di atas. Saya bilang istilahnya saya kasih tahu lah. Ya memang anak-anak yang begitu susah juga sih. Susah bilanginnya, namanya anak-anak sih Bu, susah. Menurut warga, selama ini lubang di pagar pengaman JPO justru diperbaiki mandiri oleh warga, baik dengan kawat maupun dengan tali rafia. Semua karena kekhawatiran warga terhadap keamanan JPO. Sebagai langkah preventif menghindari terulangnya kejadian yang sama, Jasa Marga akan menambah besi penutup atau pengaman di jembatan serta memasang rambu pengingat agar kejadian serupa tidak terjadi. Tim CNN Indonesia Kamis pagi melihat langsung lokasi kejadian untuk melihat upgrade pengamanan di TKP. Berdasarkan pantauan tim CNN Indonesia Kamis pagi, memang sudah ada upaya penambahan keamanan. Tadinya ada 3 hingga 4 lubang berukuran 40 hingga 70 cm di sepanjang pagar kawat ini. Spanduk imbauan dan peringatan juga sudah terpajang. Namun perbaikan ini masih ada catatan seperti kawat penambal yang lebih tipis. Ini merupakan tempat kejadian seorang anak laki-laki terjatuh dari jembatan penyeberangan orang beberapa waktu yang lalu. Memang setelah beberapa hari kejadian bisa terlihat bahwa pihak Jasa Marga telah memasang kawat tambahan di sepanjang jembatan penyeberangan ini karena memang terdapat beberapa bolongan di jembatan ini. Namun
ada beberapa bagian yang tidak tercover oleh kawat tambahan ini, seperti misalnya di sebelah sini masih ada bolongan yang belum ditambahin kawat pengaman. Menurut Jasa Marga, lubang di pagar JPO ini terjadi karena adanya aksi vandalisme. Sementara menurut warga, selain karena vandalisme, lubang di pagar juga diakibatkan adanya papan iklan yang dipasang di JPO. Namun pihak Jasa Marga menyangkal hal tersebut. Dengan adanya kejadian ini, Jasa Marga juga mengimbau agar pengendara khususnya bus dan truk tidak menyalakan klakson telolet di jalan sesuai dengan arahan pemerintah. Suci Bancin, Warsa, Bekasi, Jawa Barat.